Viper! Goodness! Bunny! What? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Semoga kalian betah, dan kali ini aku akan membawakan alur film animasi Kung Fu Panda 2 yang sudah di-request sama salah satu subscriber. Makasih banyak. Di movie kedua ini menceritakan tentang Po yang harus menghadapi burung merak yang mengancam keberlangsungan kungfu. Namun sebuah kenyataan tentang dirinya di masa lalu membuat Po kehilangan semangat untuk melawan merak itu, dan Po bahkan terluka parah. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Why are we laughing? Diceritakan pada zaman dulu saat masa kerajaan diperintah oleh burung merak, kerajaan begitu terlihat damai dan bahagia, terlebih mereka menemukan sebuah benda bernama kembang api. Namun di balik keindahannya, kembang api memiliki sisi gelap yang mana ditemukan oleh anak mereka bernama Lord Sen dan menggunakannya untuk kejahatan. Saat peramal meramalkan bahwa Lord Sen bisa dihentikan oleh pejuang hitam dan putih, Lord Sen mendengar hal itu dan langsung menyerbu ke wilayah Panda dan menghabisi hampir seluruh penduduk Panda. Dikarenakan perbuatannya, Lord Sen diusir dari kota itu oleh orang tuanya selamanya. Namun tentu saja Lord Sen mengatakan bahwa seluruh Cina akan bertekuk lutut di kakinya suatu saat nanti. Kembali ke masa kini, para serigala melakukan pekerjaan dan dia melaporkan bahwa mereka kehabisan besi. Lord Sen memerintahkan untuk mencari besi dari desa sekitar. Sementara itu, Po sedang melakukan kompetisi memasukkan kue kacang terbanyak ke mulutnya. Namun permainan itu terhenti saat ada suara lonceng yang ternyata itu merupakan tanda panggilan dari Shifu khusus untuk Po. Po segera pergi dan menemui Shifu yang sedang berlatih di mata air dekat air terjun. Shifu terlihat sedang meditasi tentang kedamaian batin dan ia terganggu dengan kedatangan Po yang cukup heboh. Po begitu bersemangat untuk menghajar pembuat masalah yang mungkin saja datang. Namun ternyata Master Shifu menyuruh untuk menghadapnya karena hendak memberikan pelajaran terakhir dari Master Oogway, yaitu kedamaian batin. Shifu kemudian menunjukkan sebuah teknik mengambil setetes air dan meletakkannya dengan lembut di daun teh yang baru pucuk. Disebut aliran alam semesta ya. How did you do that? Po terkagum, kemudian Shifu menjelaskan bahwa teknik itu bisa dikuasai dengan bermeditasi selama 50 tahun tanpa makan dan minum, atau melalui penderitaan. Di sini Shifu menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Po yang tiba-tiba dijadikan Dragon Warrior adalah hal paling mengerikan dan penderitaan terburuk dalam hidupnya. Namun ternyata Po sama sekali belum paham dengan apa yang dikatakan oleh Master Shifu. Tigers datang dan memberitahu bahwa para bandit mengacau di desa sebelah. Ia dan Po segera beranjak pergi. Ternyata para bandit yang dimaksud adalah pekerja Lord Sen yang mencuri apapun yang berhubungan dengan besi untuk dibawa, membuat para warga ketakutan. Po datang dengan gaya yang luar biasa namun berakhir dengan adegan lucu. Pertarungan terjadi dengan mudah kelompok 5 pendekar dan Po berhasil memukul mereka. Namun sebuah tanda yang terdapat pada salah satu serigala membuat Po mengingat sesuatu. Fokusnya hilang dan membuat Po berhasil dipukul balik. Po tersungkur, serigala itu pergi dan puas membawa besi yang sudah dikumpulkan. Tigers menanyakan apa yang terjadi kepada Po. Po ragu-ragu menjelaskan dan kemudian ia memilih pergi. Di kedai ayahnya, angsa si ayah Po sedang melayani pembeli. Para pembeli terlihat begitu terkejut saat Po datang, termasuk ayahnya yang sangat senang dan langsung memberikan tahu penutup gratis untuk pembeli di sana. Po langsung masuk dan ia ingin mengatakan sesuatu. Po menceritakan secara singkat apa yang terjadi dan sampai pada melihat sebuah tanda dan sebuah ingatan muncul, membuat angsa si ayah Po langsung menampilkan wajah panik. Po menanyakan dari mana ia berasal. Ayah Po si angsa akhirnya jujur kalau Po adalah anak adopsi. Po masih bertanya tentang dari mana asalnya. Tuan Ping mulai menceritakan bahwa Po ditemukan di kotak lobak, yang pada awalnya si angsa mencoba menunggu tapi tidak ada orang yang kembali untuk mengambil Po. Pada akhirnya si angsa mulai merawat Po dan membesarkannya seperti anak sendiri. Di sini diperlihatkan momen manis antara Po kecil dan Tuan Ping. Pokoknya scene paling mengharukan di sini ya. Son. Xiaopo. Tuan Ping mulai menamai dengan nama Xiao Po. Cerita berakhir tapi pertanyaan Po masih belum terjawab. Bayangan wajah ibunya yang sempat kembali ke dalam ingatan. Po terlihat masih murung. Tuan Ping yang melihat hal itu langsung mengatakan bahwa kisah hidup Po mungkin tidak berawal bahagia. Namun pada akhirnya dia memiliki apa yang diinginkannya, seperti ayahnya Kung Fu dan juga Mi. Po tetap masih terlihat sedih menanyakan tentang siapa sebenarnya dirinya. Di sisi lain, di kota Gongmen, di saat para prajurit sedang berlatih, muncul Lord Shen. Di sana juga ada si peramal ya. Shen ingin mengambil alih istana di sana, namun tentunya si badak bercula satu alias Thundering Rhino tidak membiarkan dan bisa mengalahkan Shen dengan mudah menggunakan teknik kungfunya. Namun sayangnya alat yang dibawa Shen tidak bisa dihentikan.
Kabar tentang kematian Master Thundering Rhino sampai ke Master Shifu, Po, dan kawan-kawan. Mereka begitu terkejut, tidak percaya. Tigris mengatakan bahwa teknik Master Rhino tidak bisa ditandingi. Namun Shifu mengatakan bahwa yang mengalahkan Master Rhino bukan teknik melainkan sebuah alat yang bisa melontarkan api dan besi. Shifu segera mengirim 5 pendekar dan Po untuk menghentikan Shen. Namun Po sedikit kebingungan cara menghentikan alat yang bisa menghentikan kungfu. Shifu berkata bahwa kedamaian batin adalah solusinya. Saat hendak berangkat, Tuan Ping mengemas beberapa hal yang mungkin dibutuhkan oleh putranya. Namun ternyata Tuan Ping terlihat sangat khawatir dan meminta Po untuk tidak pergi. Tapi Po berkata ia harus pergi karena itu tugasnya. Po yang sempat mengatakan kalau ia tidak melakukan hal itu, ia tidak akan tahu siapa dirinya. Tuan Ping mengatakan bahwa Po adalah putranya. Namun Po terlihat ragu dengan pernyataan itu. Di tengah kegalauan itu, Tigris muncul dan mengatakan bahwa Po harus segera berangkat. Don't worry, Mr. Ping. He'll be back before you can say noodles. Po pergi, Tuan Ping terlihat masih sedih. Mungkin ini juga efek dari Po yang masih mempertanyakan tentang asal-usul dirinya ya. Perjalanan berlangsung cukup berat. Di saat bersamaan, Shen juga terus memproduksi senjata kembang api. Meriam ya. Saat menyeberangi laut, Po bermimpi aneh tentang dirinya yang dibuang dan digantikan lobak. Po terbangun, ia merasa frustasi dan mencoba menenangkan diri dengan memukul tiang. Mencoba teknik kedamaian batin namun malah berakhir marah-marah. Hingga muncullah Tigris. Po berdalih sedang latihan. Tigris menawarkan diri menggantikan tiang untuk dipukul. Namun latihan dengan Tigris ternyata jauh lebih menyakitkan. Selama latihan, mereka mengobrol hingga sampailah pada pertanyaan Tigris mengapa Po begitu galau. Po hanya sempat mengatakan kalau dirinya baru tahu bahwa dia bukan anak Tuan Ping. Sebelum 4 pendekar lain muncul dan juga di saat yang bersamaan mereka sudah sampai di kota Gongmen. Your dad, the goose. Shen membawa senjata ke istana paling atas dibantu 2 gorila, memproklamirkan tentang perang dan menguasai daratan Cina yang akan dilakukan 3 hari kemudian. Tapi nggak ada siapapun ya. Shen kemudian meminta si peramal kambing tua untuk meramal. Di sini penuh scene kocak karena si kambing peramal berhasil membuat Shen marah dan ramalan yang ada masih sama ya. Shen mengatakan bahwa ramalan itu salah karena dia sudah menghabisi semua panda ya. Hingga muncullah seorang prajurit yang mengabarkan bahwa ada seekor panda yang menyerang mereka. Shen begitu murka dan kemudian menyuruh mereka untuk menangkap panda itu. Kembali kepada Po dan kawan-kawan yang sedang mencoba masuk ke dalam kota yang dijaga ketat oleh para prajurit Shen, mereka mencoba ke menara tanpa diketahui. Namun tentu saja Po malah melakukan penyamaran yang mana beberapa kali hampir saja diketahui. Sedangkan 5 pendekar yang mencoba menyelinap diam-diam akhirnya menemukan Po yang sedang mencoba menyamar menggunakan kostum naga. Pada akhirnya mereka ikut dalam penyamaran itu. Po mencari informasi, ia mendapatkan informasi Master Ox dan Croc yang sedang dipenjara dan segera menuju ke sana. Namun para penjaga mengetahui penyamaran dan mulai mengejar mereka. Seperti biasa, aksi kejar-kejaran dimulai masih dalam bentuk kostum hingga sampailah mereka di penjara Gongmen. Mantis berhasil melumpuhkan kedua penjaga. Po dan kawan-kawan masuk ke penjara dan dengan mudah menemukan Master Ox dan Master Croc. Dengan mudah sel penjara itu dihancurkan. Po sudah begitu bersemangat dan hendak langsung pergi ke menara untuk mengalahkan Shen. Namun tawa bahagianya seketika berhenti karena Master Ox dan Master Croc tidak bergerak dari selnya. Mereka terlihat putus asa. Po menanyakan alasannya. Kedua master itu mengatakan bahwa mereka sedang melindungi kota itu karena Shen memiliki senjata yang apabila mereka menyerang, maka Shen akan menggunakan senjata itu untuk menyerang warga di sana. Po masih belum menyerah. Ia mencoba meyakinkan dua master itu untuk bekerja sama dan mengalahkan Shen. Namun seberapapun Po berusaha, dua master itu tetap tidak bergeming. Bahkan di akhir, dua master itu mengatakan bahwa era Kung Fu sudah berakhir. Kung Fu is dead. Sebuah perkataan yang membuat Po dan kawan-kawan begitu terkejut, terutama Po ya, yang teman-temannya tahu bahwa Po sangat mencintai Kung Fu. Saking marahnya, namun karena tidak bisa marah, Po mengatakan bahwa Kung Fu akan tetap hidup. Di saat itu serigala muncul dan hendak menangkap mereka. Namun situasi malah terbalik dan pada akhirnya kelompok Po lah yang mengejar serigala itu untuk menghentikan dia melaporkan keberadaan Po dan kawan-kawan. Aksi kejar-kejaran di jalanan dimulai dan di sana ada banyak warga sipil dan juga beberapa serigala lain ikut dalam pertarungan. Sampai pada akhirnya Po dan kawan-kawan memasuki wilayah menara dan tidak sadar bahwa mereka sudah dikelilingi oleh para serigala yang jumlahnya ratusan. Po dan kawan-kawan ditangkap, lebih tepatnya di sini Po pura-pura menyerah dan menyerahkan diri agar dibawa ke hadapan Shen dan menemukan senjata yang dicari. Dan di momen ini sempat-sempatnya Po kagum dengan belenggu yang digunakan. Sementara itu Shen sedang mencoba berbagai kalimat perkenalan dengan Po biar terlihat keren gitu ya dan mengintimidasi.
Cuma sayangnya diganggu sama peramal. BTW mereka ini nggak akur ya, tapi Shen tetap ngebiarin si peramal hidup. Don't even think about it. Kembali kepada Po dan kawan-kawan yang di kesempatan itu diperlihatkan jejak kekalahan Thundering Rhino yang membuat mereka terkejut. Ada palu peninggalannya juga ya. Po dibawa ke menara, ia melihat musuh lamanya Tangge. Po datang, meski baru terlihat bayangannya saja, namun Shen terlihat waspada. Ternyata itu bukan bayangan Po, melainkan gorila yang membawa Po karena dia sudah tidak sanggup menaiki tangga. Shen agak terkejut dan mencoba memperkenalkan diri, namun di sini Po malah bersikap sangat santai dan membuat Shen lagi-lagi terkejut. Mungkin di sini Shen ngiranya si Po itu adalah tipe yang cool gitu ya, yang serius. Nyatanya dia itu tukang lawak. Si peramal juga melihat-lihat Po, namun sayang Po malah menyangka peramal adalah pria, padahal wanita ya. Po langsung melancarkan aksinya, namun benda yang dihancurkan bukanlah senjata yang dicari, melainkan hanya aksesoris dan senjata aslinya jauh lebih besar. Melihat tingkah Po, Shen tertawa dan mengejek peramal bahwa ramalannya salah. Pendekar yang membuatnya waspada sedari dulu hanya seekor panda tukang lelucon. Po terlihat bingung mengapa Shen sudah menunggunya, padahal si panda mengatakan bahwa ia kesana hanya karena insiden yang terjadi terhadap Master Rhino. Si peramal maupun Shen terlihat bingung. Po juga bingung dan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan mereka, karena kan di sini si Po ingatan tentang masa lalunya nggak ada. You're still alive. Is that I find your stupidity? Shen beralih ke mode serius, menyuruh anak buahnya untuk menembak si panda menggunakan meriam, namun tidak berhasil karena ternyata Mantis tidak dibelenggu dan berhasil memadamkan sebelum meriam dinyalakan. Tidak lama 5 pendekar dan Po juga terbebas, mereka segera menghancurkan senjata yang dimaksud. Po dan kawan-kawan melakukan perlawanan dan Po berhasil memojokkan Shen. Namun saat Shen mengembangkan ekornya dan Po melihat tanda, kilasan ingatan kembali muncul. Ada Shen di ingatannya ya, yang membuat Po tidak fokus. Akhirnya Shen terbebas. Si peramal dibawa oleh gorila. Meski begitu, Po dan kawan-kawan merasa tenang karena senjatanya sudah dihancurkan. Tapi ternyata Shen memproduksi lebih dari satu senjata dan akhirnya menyuruh para bawahannya untuk menembakkan meriam itu ke arah menara yang dimana Po dan kawan-kawan masih ada di sana. Po dan kawan-kawan benar-benar terpojok. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari menara yang sudah mau runtuh. Turun ke lantai bawah, tapi di sana sudah ada banyak serigala yang menghujani mereka dengan panah api. Untungnya Tigers mengarahkan mereka untuk naik ke bagian menara yang paling atas. Saat menara itu runtuh, Po dan kawan-kawan berhasil sampai ke ujung dan melompat melalui para penjaga yang memanah mereka. Para penjaganya itu terdiri dari para serigala ya. Shen begitu murka, ia langsung mempercepat rencananya yakni menaklukkan daratan Cina. Para bawahannya disuruh menyiapkan kapal, mereka akan mulai berlayar. Po dan kawan-kawan melalui arahan Tigers berhasil menyelinap dan kembali ke penjara Gongmen. Master Ox terlihat marah karena Po dan kawan-kawan membuat keributan dan membahayakan penduduk. Po juga membuat alasan karena dirinya sempat tidak fokus saat melawan Shen. Namun Tigers meminta alasan sebenarnya. Po masih mencoba mengelak. Akhirnya Tigers mengatakan bahwa Po akan tinggal di penjara agar aman. Sementara Tigers dan yang lain akan kembali menghentikan Shen. Namun Po tidak mau. Tigers memaksa. Po dan Tigers akhirnya bertarung. Lebih tepatnya di sini Tigers mencoba menghentikan Po yang ngotot pengen ikut menghentikan Shen. Di sini Po kalah telak ya. Ia tidak bisa melewati Tigers. Tigers kembali menanyakan alasan. Akhirnya Po mengatakan bahwa Shen ada di sana, di tempat di mana saat Po ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Intinya Shen kemungkinan tahu jati diri Po. The hardcore do understand. Tigers memeluk Po, sebuah scene yang tidak disangka oleh semua binatang. Ia mengatakan paham alasan Po tapi tetap tidak bisa membiarkan Po kembali ke medan perang karena Po bisa terluka atau bahkan terbunuh. Tigers dan kawan-kawan pergi tanpa Po. Bawahan Shen mempersiapkan pelayaran untuk penaklukan daratan Cina. Si peramal terus mencoba menghentikan Shen, namun kelihatannya Shen sangat keras kepala dan bersikukuh dengan rencananya. Peramal bahkan mencoba mengatakan bahwa orang tua Shen sangat menyayanginya. Mereka mengusir Shen waktu itu karena demi kebaikannya dan hal itu jugalah yang membuat kedua orang tua Shen begitu sedih. Peramal mengatakan orang tua Shen sangat mencintai Shen. Di sini terlihat wajah Shen yang agak sedikit sadar, tapi tetap pada akhirnya dia memilih untuk kembali melaksanakan rencananya, yakni menguasai daratan Cina menggunakan meriam. Shen melepaskan peramal pergi dengan wajah sedih di antar gorila. Tigers dan kawan-kawan menyelinap masuk ke tempat persiapan pelayaran Shen. Awalnya mereka kebingungan, pada akhirnya menemukan sebuah ide berkat Mantis. Namun tanpa mereka ketahui, Po juga menyelinap tapi melalui bagian yang lain. Menaklukkan para penjaga diam-diam, kemudian menuju tempat pengolahan besi dan dia mendengar suara Shen dan berusaha menghampiri. Shen mengetahui keberadaan Po, ia menyapa dengan dramatis. Po menanyakan apa yang terjadi pada malam itu berdasarkan pada ingatan Po ya. Yes,
talking about the same night, right? Namun di sini Shen masih mempermainkan Po dan mengatakan orang tua Po membuangnya. Tigers dan kawan-kawan berhasil masuk dengan membawa bahan peledak yang sudah menyala. Namun begitu melihat Po ada di sana, mereka segera mematikan bahan peledak itu dan mulai melawan para serigala yang mendatangi mereka. Po masih melawan Shen. Di sini Po terpojok karena dia terlalu fokus untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada dirinya melalui Shen. Tigers dan kawan-kawan mencoba menolong Po. Mereka dihadang para serigala dan gorila. Meski terlihat unggul, namun karena Po sangat ingin tahu dan fokusnya meminta jawaban kepada Shen tentang jati dirinya yang tentu saja Shen tidak akan menjawab dan membuat Po merasa dirinya dibuang. Di sini Shen mengatakan bahwa Po dibuang dan orang tuanya tidak menyayanginya. Po terlihat terpuruk. Di saat itu Shen menyalakan meriam dan menembakkan meriam itu tepat ke arah Po. Po terlempar jauh. Shippu merasakan sebuah firasat buruk di tempatnya. Po terbawa arus sungai, diselamatkan oleh peramal dan dirawat, juga diberikan ramuan yang terlihat menjijikan namun tetap diminum karena tidak bisa menolak. Yeah, like you could make me drink that. Peramal mengatakan bahwa ia menyelamatkan Po agar Po bisa memenuhi takdirnya, yakni menghentikan Shen. Po dan si peramal ternyata berada di wilayah di mana para panda dulu tinggal. Po mulai mengingat kenangan masa kecilnya. Sebuah kenangan indah di desa itu, namun berubah begitu saja saat Shen dan para bawahan menyerang desa itu. Shen berniat menghabisi semua panda karena ramalan si peramal menyebutkan pandalah yang akan menghentikan Shen. Po mencoba bersikap tenang, ia membiarkan ingatan mengalir sambil menggunakan teknik aliran semesta. Po mengingat kembali di mana ibunya membawanya lari dan mencoba menyembunyikannya di kotak lobak. Sedangkan sang ibu mengumpankan diri dan dikejar oleh Shen dan bawahannya. Akhirnya Po mengingat semuanya, wajahnya terlihat sedih. Si peramal juga sempat mengatakan hal yang sama yang dikatakan oleh ayahnya Tuan Ping ya. Kisahmu mungkin tidak berawal bahagia, tapi itu yang membuatnya jadi Po yang sekarang. Po mulai memahami dirinya, mengingat kenangan kebahagiaannya selama ini. Po akhirnya bisa menjawab pertanyaan siapa dirinya. Dia adalah Po. I am Poe, and I'm gonna need a hat. Tigers dan kawan-kawan diikat. Shen mengintimidasi dan mengatakan tentang menguasai daratan Cina. Kapal berlayar, para warga terlihat ketakutan. Monkey masih bersikap optimis, sayangnya Tigers tidak. Intinya Tigers dan kawan-kawan mengira Po sudah tewas. Di saat Shen menggunakan meriam untuk menembak jembatan dan membuat warga lari ketakutan, dari asap yang ditimbulkan di kejauhan terlihat sosok yang tidak lain adalah Po mengenakan topi. Shen terlihat begitu kesal. Po melihat ke arah Tigers dan kawan-kawan dan ia mulai berteriak. Namun kata-katanya sama sekali tidak bisa didengar. Konyol banget pokoknya scene di sini ya. Pada akhirnya Shen menyuruh anak buahnya untuk menembak, namun Po tidak berhenti bergerak dan membuat meriam kesulitan diarahkan kepadanya. Bahkan Po membuat para bawahan menghentikan tembakan karena Po berada di tengah-tengah kawanan serigala. Po mulai melakukan perlawanan. Tigers dan kawan-kawan membebaskan diri dengan sangat mudah dan mulai melakukan perlawanan juga. BTW, Master Ox dan Crocs juga datang ya. Po terlihat begitu senang dan menanyakan mengapa mereka berubah pikiran. Ternyata alasannya adalah Master Shippu yang juga datang ke sana dan membantu melawan para serigala. Po begitu amat sangat senang. Shippu memerintah Po dan kawan-kawan untuk menghentikan kapal menyeberang jembatan. Mereka terlihat unggul. Po begitu senang bisa bertarung bersama. Namun tentunya Shen tidak tinggal diam. Ia begitu murka dan menyuruh bawahannya si serigala untuk menembakkan meriam. Namun karena si serigala tidak mau menembak karena di antara Po dan kawan-kawan terdapat kawan-kawannya si serigala, akhirnya karena terpojok Shen mengambil alih dan menyalakan meriam seorang diri. Meriam diarahkan tepat kepada Po, namun Tigers mencoba menyelamatkannya. Akhirnya meriam itu mengenai Tigers, yang lainnya juga ikut terlempar ya. Tapi yang lainnya juga ikut terlempar karena masih satu jalur. Mereka terluka, kapal kembali berlayar. Shen tertawa karena merasa ia sudah menang. Tapi Po terlihat tidak menyerah, ia berenang tepat ke hadapan kapal, agak jauh tapi ya kayak kelihatan menantang gitu. Shen langsung memerintahkan bawahannya untuk melakukan tembakan lagi, khusus kepada Po ya. Po fokus, ia mencoba melakukan teknik aliran semesta. Saat meriam ditembakkan, Po berhasil menghentikan bola meriam dan melemparkannya ke arah lain. Hal ini terjadi beberapa kali dan terlihat Po sudah menguasainya dengan cukup mantap. Shen terlihat sangat kesal sampai pada akhirnya Po bisa membalikan tembakan meriam menghantam kapal dan menghancurkannya. Kapal utama yang ditumpangi Shen dan meriamnya hancur. Shen begitu marah melihat senjatanya dihancurkan begitu saja termasuk mimpinya. Po ada di belakang Shen. Shen mengatakan bagaimana Po bisa sembuh padahal ia sudah mengambil segalanya dari Po. Po mengatakan bahwa luka itu bisa sembuh. Dia juga sedikit memberikan ceramah ya di sini, cuma si Shen tetap keras kepala dan gak mau dengar sama sekali.
Pada akhirnya mereka bertarung menggunakan teknik kungfu yang tentu saja Po menang. Sebenarnya Shen itu nggak kalah ya. Pas meriamnya runtuh, dia kayak menyerahkan diri untuk ditimpa sama meriam itu. Mungkin si Shen kayak ngerasa hidup dia itu nggak ada artinya lagi, jadi memilih tewas. Orang tuanya meninggal, peramalnya pergi, senjata yang dibanggakannya juga sudah ditaklukkan sama Po. Po yang berhasil menghindar dan berenang dibantu Tigress. Po sempat memeluk Tigress yang membuat kawan-kawannya terbengong. Teman-teman Po begitu senang, termasuk Shippo yang merasa sedikit iri karena Po mendapatkan kedamaian batin di usia muda. Tapi Po bilang itu karena dia punya guru yang hebat. Scene diakhiri dengan pesta kembang api dari sisa kapal Shen. Di sisi lain, di kedai mie, Tuan Ping, seorang anak babi, ingin merayakan ulang tahunnya dengan bertemu kesatria naga. Tuan Ping juga terlihat sedih karena ia takut Po tidak kembali. Namun ternyata saat itu Po kembali dengan membawa 2 kotak sayuran. Po juga menceritakan apa yang terjadi, tentang dia yang menemukan desa dulu tempat tinggalnya, jati dirinya. BTW Tuan Ping terlihat sangat khawatir ya. Dan di akhir Po mengatakan bahwa dirinya adalah anak ayahnya alias anak si angsa. Di akhir sekali, scene memperlihatkan keakraban 2 ayah anak beda spesies ini dengan saling memaksa memasak. Dan di scene paling terakhir juga diperlihatkan sekumpulan panda yang berada di tempat yang jauh. I love you guys. Dan tamat. Movie yang sangat mengharukan menurut aku, terutama adegan di mana ayah Po menceritakan tentang bagaimana Po ditemukan dan bagaimana dia mengadopsi Po. Termasuk juga saat momen Tuan Ping, ayah Po, si angsa, merasa Po akan meninggalkannya. Dan kata-kata yang paling aku suka banget di movie ini yakni, mungkin kisahmu tidak berawal bahagia, tapi hal itu yang menjadikanmu seperti sekarang. Boleh dari sisi kalian, aku pengen denger bagian mana yang menurut kalian paling menarik dari movie Kung Fu Panda 2 ini. Tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di sesi video selanjutnya. Dadah.